Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih terus bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Baik anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas bab ke-9 tentang rukhsah dalam ibadah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan atau dispensasi dalam hukum syariat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim dalam kondisi tertentu yang menyulitkan melaksanakan hukum asal. Dengan kata lain, rukhsah adalah kemudahan yang diberikan ketika seseorang mengalami situasi darurat, seperti sakit, musafir, atau kesulitan lain, sehingga ia tidak mampu melaksanakan ibadah atau kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun macam-macam rukhsah dalam ibadah, yang pertama rukhsah dalam salat. Kedua, rukhsah dalam zakat. Ketiga, rukhsah dalam puasa. Yang keempat, rukhsah dalam haji. Nah, sekarang kita akan belajar salah satu rukhsah dalam ibadah, yaitu rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat adalah keringanan yang diberikan oleh syariat Islam kepada seorang muslim dalam kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan sholat secara normal. Rukhsah ini menunjukkan kemudahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya tidak Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Adapun contoh yang pertama, dibolehkannya menjama' dan mengqashar salat bagi musafir. Penjelasannya, qashar adalah memendekkan atau meringkas salat 4 rakaat, yang dimana salat ini adalah salat zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Adapun salat jama' yaitu menggabungkan 2 salat fardu dalam satu waktu, zuhur ke asar dan maghrib ke isya. Baik jama' takdim dikerjakan di waktu pertama atau jama' takhir di waktu kedua. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, qashar salat itu perjalanannya mencapai jarak minimal sekitar 80 sampai 90 kilometer. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, ini adalah jarak yang dibolehkan mengqashar salat. Jadi kalau misalnya jaraknya kurang dari 80 atau 90 kilometer, maka wajib melaksanakan sholat, tidak bisa diqashar. Sesuai dengan dalil Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Adapun contoh kedua, yaitu sholat dengan tayamum jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya. Penjelasannya, ketika seseorang tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakannya karena sakit, maka diperbolehkan bersuci dengan tayamum dan tetap melaksanakan sholat, karena pada dasarnya
Sholat itu hukumnya wajib dan tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Sebagaimana dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah." Adapun contoh yang ketiga yaitu sholat dengan duduk atau berbaring bagi orang yang sakit. Penjelasannya, jika seseorang tidak mampu berdiri dalam sholat karena sakit, maka ia boleh sholat dengan duduk. Jika ia tidak bisa duduk, maka boleh sambil berbaring atau dengan isyarat. Pada penjelasan dan gambar di atas, sudah jelas bahwasanya sholat itu harus tetap dilaksanakan meski dengan keadaan yang sulit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keringanan kepada hambanya untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya. Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faidza tma'nantum faqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan rukhsah dalam salat. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada materi berikutnya pada rukhsah zakat, haji, dan puasa. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.